Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak, dan insyaallah kita akan membaca masih pada pertanyaan yang ke-9 terkait tauhid asma was sifat. Berkaitan dengan tauhid asma was sifat, kemarin sudah kita sampaikan bahwa pada dasarnya semua teks yang ada dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah itu dipahami sesuai dengan makna apa? Makna zahir. Makna zahir itu apa? Makna yang tertangkap ketika seseorang mendengarkan sebuah kalimat. Lalu di sana ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian orang ketika membaca tauhid asma wa sifat. Beberapa pelanggaran itu penulis menyebutkan bila ta'wilin wala tafwidin wala tamthilin wala ta'til. Tanpa ta'wil, tafwid, tamthil maupun ta'til. Apa itu ta'wil? Ta'wil berarti memahami teks tidak sesuai dengan makna, tidak sesuai dengan makna zahir. Misalnya contohnya apa, Pak? Contohnya kata yadullah. Kata yad. Kalau makna zahirnya gimana? Makna zahir Allah punya tangan. Allah punya tangan. Kemudian dikasih takwil. Oh, bukan seperti itu maknanya. Terus yang benar gimana? Kekuasaan Allah. Sehingga kata yadun di sini diartikan dengan kekuasaan. Contoh yang lain, Allah turun. Allah berfirman, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli laylatin hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun. Makna zahir di sini adalah Allah turun. Lalu ditakwil, oh takwilnya bukan Allah turun. Takwilnya beragam takwilnya ya. Karena takwilnya beragam. Ada yang mengatakan malaikat yang turun. Ada yang mengatakan rahmat Allah yang turun. Rahmat yang turun dan seterusnya. Dengan aneka takwil yang beragam. Nah, karena takwil itu enggak ada panduan baku yang bisa dijadikan acuan, maka antara pendapat satu dengan pendapat yang lain berbeda. Sehingga satu teks terkadang ditakwil beragam. Akhirnya apa makna yang benar Allah itu turun? Ya, ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Nah, yang benar yang mana? Nah, jadinya kan berbilang nanti jadinya. Kebenaran jadinya apa? Berbilang. Baik, dan seterusnya. Ini semuanya namanya takwil. Nah, yang yang terjadi di situ adalah bahwa semua ayat sifat itu ditakwil. Nah,
atau hampir semua ayat sifat ditakwil. Nah, ketika terjadi seperti ini kan berarti ketika Allah menjelaskan berita tentang dirinya jadinya tidak jelas. Karena ditakwil itu perlu tafsir tambahan untuk menjelaskan itu. Maka jadinya tidak jelas. Ada orang bercerita tentang dirinya di hadapan orang lain, tapi semuanya ditakwil. Saya yakin orang itu akan emosi. Loh, saya ngomong A kok kamu pahami B. Saya ngomong B dipahami C. Nah, konsekuensi takwil itu adalah memahami yang berbeda dari apa yang dia ucapkan. Selanjutnya yang kedua, penulis menyebutkan tafwid. Yang kedua, tafwid. Tafwid itu artinya pasrah. Dalam salah satu perkataan seorang nabi, wa ufawwidu amri ilallah, aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Dalam doa sebelum tidur, Nabi SAW mengajarkan kalimat Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Fawwadtu amri ilaika, aku pasrahkan urusanku kepadamu. Maka makna tafwid artinya apa? Pasrah. Dan yang dimaksud sikap tafwid di sini adalah mengimani teks tapi tidak memberi makna. Maknanya apa teks ini? Diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Sehingga untuk teksnya dia imani. Contohnya kemarin kita mempertanyakan apa arti dari alif lam mim. Anda bilang tidak tahu, Allahu a'lam. Nah, itulah tafwid. Tapi Anda apakah yakin kalau alif lam mim itu bagian dari Quran? Yakin. Alif lam mim itu bagian dari Quran, tapi maknanya wallahu a'lam. Sikap seperti ini namanya tafwid. Contoh, apa makna kata yadullah? Dia mengimani, aku beriman ini ada dalam Quran. Sikap tafwid gimana tadi? Mengimani teks itu ada dalam Al-Quran. Coba Bapak carikan kata yadullah dalam Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Contoh yang lain, surat Al-Fatah, yadullahi fauqa aidihim. Coba kita buka di Al-Quran. Ada kata yadullah. Yadullah, bisa enggak ini? Misalnya di surat Al-Fatah ayat 10. Nah, ini programnya, aplikasinya agak error. Surat Al-Fatah ayat 10 ya. Di surat Al-Fatah ayat 10 Allah berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah." Sesungguhnya orang yang membaiatmu wahai Muhammad, hakikatnya dia membaiat Allah. Yadullahi fauqa aidihim. Ada kalimat yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka semua. Nah, orang yang menggunakan tafwid, dia bilang, aku beriman. Yadullah, teks yadullah aku beriman. Tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Dikembalikan kepada
ilmu Allah. Wallahu alam. Dia enggak tahu. Maka dia tidak menetapkan makna. Mengimani teks ada dalam Al-Qur'an tapi tidak menetapkan makna. Itulah tafwid. Dan tafwid ini salah. Tafwid seperti ini salah. Loh sudah jelas kayak gini kok kamu masih belum menetapkan maknanya. Aku enggak berani. Wallahu a'lam. Itu salah. Nah, tafwid ini kenapa dinilai salah? Karena orang yang tafwid sejatinya dia tidak mau memahami Al-Qur'an sesuai dengan teksnya. Kalau semua teks Quran ditafwid, enggak ada fungsinya jadinya. Semua teks Al-Qur'an andaikan ditafwid, jadinya gimana, Pak? Tidak ada fungsinya. Terus fungsinya apa? Kalau semua manusia enggak tahu maknanya. Memang ada bagian yang kita enggak tahu. Misalnya huruf muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra. Itu artinya apa? Enggak tahu. Karena memang itu bukan teks Arab. Itu huruf yang dijejer. Nah. Kita lanjutkan. Wala tamtsil. Tamtsil artinya menyamakan. Tamtsil artinya apa? Menyamakan. Misalnya seseorang mengatakan tangan Allah seperti tanganku. Nah, itu sama dengan menyamakan. Dan praktek ini tamtsil. Ahlus sunnah tidak tamtsil. Ahlus sunnah mengimani Allah punya tangan, tapi seperti apa tangan Allah dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir ta'til. Ta'til artinya menolak. Ta'til bisa bentuknya menolak teks. Menolak di sini tidak mau mengimani. Dan ta'til bisa bentuknya menolak teks. Saya tidak mau beriman dengan teks seperti ini. Nah, kalau sampai tingkatan demikian, maka ini bisa keluar dari Islam. Kufur kepada Al-Quran. Dan tidak ada yang menolak teks. Teksnya diterima. Kemudian ada yang kedua, menolak makna yang benar. Menolak makna yang benar beragam ya. Ada yang bentuknya tadi tafwid, ada yang bentuknya di takwil dan seterusnya. Ta'til untuk jenis yang kedua tidak sampai keluar dari Islam. Rumit Pak ya. Karena kita sedang mempelajari penyimpangan yang terjadi pada sebagian umat. Pelajaran akidah menjadi rumit kalau di situ ada aneka penyimpangan yang dibahas. Kalau yang kaidah-kaidah bakunya mudah. Tapi kalau sudah menyinggung penyimpangan, barulah di situ ada sisi yang rumit. Tapi seperti ini tetap dicantumkan dalam kajian akidah, sebab ini sudah menjadi realita. Di lapangan ada seperti ini, setidaknya kita harus mengenal. Udah? Selanjutnya, prinsip yang benar yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah bagaimana? Prinsip Ahlus Sunnah dalam memahami asma wa sifat. Prinsip yang pertama, ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Asy-Syura
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat berapa itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi. Asy-Syura ayat 11. Ahlussunnah mengikuti prinsip surat Asy-Syura ayat 11. Di surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini kita diajarkan dua hal. Meyakini Allah mendengar dan melihat, tapi tidak ada yang serupa dengannya. Berarti ayat ini mengajarkan prinsip apa? Meyakini Allah punya sifat sesuai yang Allah beritakan, tapi tidak serupa dengan makhluk. Sederhana ya. Kamu yakin gak Allah punya tangan? Yakin. Terus ya Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kamu yakin Allah punya wajah? Yakin. Terus ya Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk. Sudah. Demikian mudahnya Ahlussunnah mengikuti ayat ini. Sehingga tidak ditakwil, oh enggak, wajah Allah itu maksudnya ini, tangan Allah maksudnya ini. Kamu tahu dari mana? Konteksnya adalah ya betaghi wajh Allah ibtigha'a wajhillah, dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah itu pahala Allah. Kenapa kamu artikan wajah dengan kata pahala? Ya. Nah, pemahaman seperti ini dia menyimpangkan teks dari makna zahir. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah mengikuti seperti yang diajarkan oleh Imam Malik. Keterangan Imam Malik. Bagaimana keterangan Imam Malik? Saya bukakan berikut ini. Nah. Al-istiwa'u. Nah. Pakai ini aja ya. Keterangan Imam Malik. Di sini ada sanadnya sampai Imam Malik. Wa haddatsana Abul Hasan bin Abi Ishaq Al-Madani qala haddatsana Ahmad ibn al-Khadr ibn al-Khidir Abul Hasan Asy-Syafi'i qala haddatsana Syadzan qala haddatsana Ibnu Mikhlad bin Yazid gimana bacanya? Qahsatani qala haddatsana Ja'far bin Maimun qala Su'ila Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas pernah ditanya rahimahullah mengenai tafsir firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pertanyaannya, kaifa istawa? Bagaimana istawa itu? Qala, Imam Malik memberikan jawaban, al-istiwa'u ghairu majhul. Kata istiwa, kata istawa itu bukan kata yang tidak bisa dipahami. Ghairu majhul. Kata istiwa itu bukan kata yang tidak bisa dipahami. Wal kaifu ghairu ma'qul. Tapi bagaimana Allah beristiwa di luar logika. Ghairu ma'qul.
tidak bisa diakal. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana itu bid'ah. Lalu beliau menyampaikan kepada penanya, wa ma araka illa dhallan, menurutku kamu itu orang sesat. Wa amara bihi ayyukhraja min majlisi, lalu beliau perintahkan agar orang itu diusir keluar dari majelisnya. Baik, ada kaidah yang beliau sampaikan di sini. Beliau memberikan berapa kaidah? 4 kaidah. Yang pertama apa? Al-istiwa'u ghairu majhulin, wal kaifu anhu wal kaifu ghairu ma'kulin. Kemudian wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Kita tulis di sini ya. Keterangan Imam Malik dalam memahami sifat Allah. Dalam memahami sifat Allah. Ghairu majhulin artinya bukan sesuatu yang sulit dipahami, bukan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Berarti apa? Dimaknai sesuai bahasa. Kamu kan tahu dalam bahasa kamu kata seperti ini maknanya apa? Ya tahu. Nah, itu namanya ghairu majhulin. Atau sesuai dengan makna zahir. Sehingga orang Arab paham istiwa, itu orang Arab paham. Terjemahannya apa sih Pak istiwa itu Pak? Berada di atas. Berada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya Ar-Rahman berada di atas arsy. Yang kedua, hakikatnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak bisa dinalar oleh logika. Logika nggak bisa jangkau. Yang ketiga, wajib diimani. Jadi maksudnya yang kedua di sini adalah Allah berada di atas arsy. Tapi bagaimana Allah berada di atas arsy? Apakah berdiri, duduk, tiduran, kemudian bersila? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Dan enggak bisa dinalar, pakai akal enggak jangkau, pakai logika enggak jangkau. Maka karena logika enggak jangkau, jangan pakai logika. Allah berada di atas arsy itu gimana posisinya? Ya wallahu alam. Karena logika enggak jangkau, maka jangan meraba. Namun wajib diimani kalau Allah berada di atas. Dan jangan ditanya. Jangan tanya hakikatnya. Karena tanya hakikat, kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang hakikatnya itu termasuk pertanyaan bid'ah. Sahabat tidak pernah bertanya seperti itu. Padahal ayat itu mereka baca berkali-kali dan itu menunjukkan kalau mereka memahami sesuai dengan makna tekstualnya atau makna zahirnya. Wallahu alam. Insyaallah tidak rumit ya. Sebenarnya begini ya. Akidahnya orang awam yang dia baca Quran kemudian dia baca terjemah itu sejalan dengan fitrah. Karena akidah orang awam seperti ini tidak kemasukan ilmu kalam. Sehingga mereka bisa mengimani Allah berada di atas arsy, mereka bisa mengimani. Padahal sekarang itu lagi digoncang. Jangan sampai ada keyakinan Allah berada di atas arsy. Lah terus ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kamu maknanya apa? Allah menguasai arsy. Berarti kalimat tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Sebelumnya Allah tidak menguasai arsy, kemudian Allah menguasai arsy.
Konsekuensinya kan kayak gitu ya. Coba kita lihat tentang Allah menguasai arsy. Di surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tsumma istawa 'alal arsy. Di surat Al-Baqarah atau di surat mana ini? Di surat Yunus. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, tsumma istawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Nah, kalimat kemudian dia beristiwa di atas arsy kalau dipahami menguasai, berarti konsekuensinya sebelumnya di luar kuasa Allah. Nah, diskusi seperti ini memang sebenarnya diskusi tingkat lanjut, sehingga kalau sekiranya Anda kesulitan dan keberatan memahami, pahami saja sesuai dengan makna zahir. Insyaallah itu yang lebih ringan. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya kita mau bahas bagian ini tentang Allah berada di atas. Pertanyaan yang ke-10. Aina Allah? Di mana Allah? Jawabannya, Allahu fawqal arsy 'alas samai. Allah berada di atas arsy dan arsy berada di atas langit. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa di atas arsy. Ar-Rahman berada di atas arsy. Makna istawa adalah ala wartafa'a. Makna istawa adalah berada di atas. Wa 'alal arsy istawa, Anda terjemahkan apa? Ar-Rahman ada di atas arsy. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha kataba kitaban. Allah telah menetapkan takdir. Fahuwa indahu fawqal arsy. Lalu takdir itu disimpan oleh Allah di atas arsy. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Coba kita lihat di sini. Penjelasan Allah di atas itu disampaikan dalam beberapa ungkapan. Ada beberapa ungkapan. Satu, disampaikan dalam bentuk Allah di atas arsy. Yang kedua, Allah di atas langit. Yang ketiga, Allah menurunkan. Yang keempat, makhluk naik. Misalnya malaikat naik, amal soleh naik. Udah? Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini dalam Al-Quran beragam atau ada banyak sekali. Ungkapan seperti ini banyak sekali. Sampai penulis kitab Syarah Akidah
Tahawiyah mengatakan jika kita kumpulkan semua dalil Allah berada di atas lebih dari 1000 ayat. Seperti ini kan banyak sekali dalam Al-Quran. Sehingga aneh kalau kemudian orang itu kesulitan memahami Allah berada di atas. Karena dalil tentang itu lebih dari 1000 ayat. Ibnu Abil Aiz, penulis kitab Syarah Aqidah Tahawiyah tadi, menyebutkan lebih dari 1000 ayat. Semua ayat yang menyebutkan Allah menurunkan Al-Quran kan banyak sekali. Ada sesuatu yang naik menuju Allah. Ya'ruju ilaihi fi yaumin, naik menuju Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'u. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang beriman. Oh Pak, itu mengangkat maksudnya mengangkat kemuliaan. Baik, kalau gitu ganti ayat yang lain. Masih banyak kata Allah mengangkat hambanya. Dia sudah saya tempeleng. Budak wanitanya ditempeleng. Fa'azzama dzalika alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terheran. Bisa-bisanya kamu nempeleng budak perempuan. Fakultu, maka Muawiyah bertanya, afala u'tikuha, apakah aku harus membebaskannya? Qala, Nabi SAW meminta, i'tini biha, bawa dia ke sini. Faji'tu biha, maka aku pun membawa budak itu ke hadapan Rasulullah SAW. Qala, lalu Nabi SAW bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Qalat, budak itu menjawab, fis sama, Allah berada di atas. Kata as-sama di sini artinya atas. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada fis sama, di atas? Qala, kemudian Nabi SAW bertanya lagi, man ana, terus aku siapa? Qalat, budak itu mengatakan, anta Rasulullah, Anda adalah utusan Allah. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, i'tikha fa innaha mu'minah, bebaskan dia seorang wanita mukminah. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dan di sini dinyatakan diriwayatkan oleh Muslim mutawwalan dengan redaksi yang lebih panjang. Dan di sini beliau mengambil redaksinya Abu Dawud. Baik. Maka bertanya di mana Allah, hukumnya boleh. Alasannya karena pernah dilakukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya di mana Allah. Jadi apa salahnya kalau kita bertanya di mana Allah? Karena sebagian orang merasa aneh kok bertanya di mana Allah. Kemudian yang kedua, jawaban pertanyaan ini, jawabannya di mana? Di atas. Dan ini tanda iman kepada Allah. Maka saat budak tadi dia bisa memberikan jawaban, Allah berada di atas, Anda adalah utusan Allah, Rasulullah SAW mengatakan bebaskan dia karena dia wanita mukminah. Kok bisa Pak? Itu dijadikan sebagai tanda iman. Ceritanya begini, siapapun yang memahami Tuhan itu ada di bumi, berarti dia penganut agama paganisme. Saya ulang, siapapun yang memahami Tuhan ada di bumi, berarti dia penganut agama paganisme. Karena semua ajaran agama paganisme menvisualisasi Tuhan, dan visualnya itu ada di bumi. Ada yang jadi patung A, patung B, patung C, dan seterusnya. Hanya dia telah beriman kepada Allah. Dia mengimani Tuhannya itu bukan berhala. Dia mengimani Tuhannya bukan berhala. Ketika dia bisa menjelaskan Anda adalah utusan Allah, berarti dia telah meyakini syahadat Muhammad Rasulullah. Maka Nabi SAW kenapa bertanya, Allah
di atas. Nabi SAW menerima jawaban Allah di atas sebagai apa tadi? Bukti dia anti syirik. Maka tidak mengakui Tuhan di bumi. Tidak mengakui Tuhan di bumi. Kemudian Anda Rasulullah. Nah, di saat beliau mengatakan Anda Rasulullah, berarti dia bukti iman kepada syahadat kedua. Nah, dua ini adalah mewakili syahadatain. Ini adalah bentuk syahadatain. Mengimani Tuhan itu berada di atas, tidak ada Tuhan di bumi, dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, itu sama dengan prinsip syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, i'tikha fa innaha mu'mina. Bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah wanita mukminah. Wallahu alam. Baik. Syubhatnya semacam ini banyak sekali. Perlu dibahas nggak Pak? Nggak usah. Pusing nanti. Ngapain juga? Udah diimani sampai di sini. Meskipun Ahlussunnah tidak kehabisan jawaban untuk membahas semua syubhat itu. Pak, kau bilang Allah berada di atas. Tapi bumi ini bulat. Terus definisi di atas itu gimana Pak? Ya, sekarang saya tanya, Indonesia dengan Amerika apanya? Bawahnya Amerika atau atasnya Amerika? Hah? Kalau kita buat lihat global gitu ya, posisi Indonesia dengan Amerika berkebalikan. Nah, yang tepatnya di mana tepatnya? Ada orang geografi di sini? Katanya sih India ya, yang selisih 12 jam itu India. Baik, posisi India dengan posisi Amerika berkebalikan, selisih 12 jam. Pertanyaannya, siapa yang lebih di atas? Amerika di atas India atau India di atas Amerika? Atau dua-duanya di bawah? Hah? Sama-sama di bawah. Kenapa? Di tempat yang paling dasar yang disebut dengan As-Sijjin itu berada di dalam bumi. Sehingga makin ke dalam bumi makin ke bawah. Baik. Karena itu pahami sebagaimana apa yang saat ini kamu alami. Kau tinggal di bumi, maka semakin menjauh dari bumi itulah atas. Begitu? Kalau seperti ini menjawab enggak? Hah? Menjawab. Mungkin dia belum terima. Saya belum bisa menerima kayak gitu. Ya sudah, kalau begitu kamu meyakini enggak ada arah atas dan arah bawah? Tidak, ya sudah. Berarti ini apamu ini? Yang ini apanya ini? Di atas. Kalau gini di bawah. Lah, secara naluri dia bisa tahu bahwa dia sedang menginjak sajadah yang ada di bawahnya. Di atas dia ada atap. Ke arah sana menjauh dari bumi, atas. Allah Subhanahu wa taala berada di atas karena dia terpisah dari seluruh makhluknya. Sehingga kita mengimani Allah berada di atas, terpisah dari seluruh makhluknya. Wallahu alam. Berikutnya. Nah, pelajaran ini terus terang saya juga kebingungan metodenya gimana cara menyampaikan ke jamaah yang bisa dipahami dengan baik. Tawakal ala Allah, pahami saja seperti yang pernah kau pelajari ya. Intinya Anda punya keyakinan Allah di atas itu sudah cukup ya. Baik. Halillahu ma'ana, lalu apakah Allah bersama kita? Pertanyaan yang ke-11. Coba kita baca terlebih dahulu sambil diharokati pelan-pelan ya. Tafadhal.
As-soal al-hadi asar, halillahu ma'ana? Al-jawab, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah Toha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmihi. Rawahu Muslim. Pertanyaan yang ke-11. As-su'alul hadi asyar. Pertanyaan yang ke-11. Hal, artinya apa hal? Apakah Allah ma'ana, bersama kita? Allahu ma'ana, Allah membersamai kita, bisam'ihi, dalam arti Allah mendengar kita, wa ru'yatihi, dan melihat kita, wa ilmihi, dan mengetahui semua yang kita lakukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala la takhafa, Allah berfirman, janganlah kalian berdua takut. Kalian berdua di sini siapa, Pak? Siapa? Musa dan Harun. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat kalian berdua. Surat Toha. Berarti makna Allah bersama hamba bukan berarti zat Allah ada pada hamba. Tapi Allah bersama hamba maknanya adalah Allah memperhatikan hamba. Sebagaimana orang mengatakan, aku sedang bersama bulan. Maksudnya gimana? Dia beraktivitas di bawah cahaya bulan. Sehingga kata bersama tidak mengharuskan kebersamaan tempat. Maka bersama di sini diartikan bersama dalam arti Allah mengawasi, Allah memperhatikan, dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'un, sesungguhnya kalian berdoa, dan doa itu memanggil, ya Allah, ya Rahman, Allahumma, Rabbana, ya Rabbi. Doa itu memanggil. Maka Nabi SAW mengatakan, innakum tad'un, kalian memanggil, maksudnya adalah kalian memanggil Allah untuk meminta sesuatu. Yang kalian panggil itu sami'an qariba, zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Maksud bersama kalian bi'ilmihi, dengan ilmunya. Allah bersama kalian dengan ilmunya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Selanjutnya para ulama menjelaskan seperti ini. Ini pembahasan namanya kajian tentang ma'iyatullah. Ma'iyah Allah. Ma'iyah Allah itu kajian tentang apa sih makna Allah bersama hamba. Dan dalam Al-Quran kan banyak ya. Innallaha ma'as sabirin, innallaha la ma'al muhsinin, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kajian tentang ma'iyah Allah tadi apa, Pak? Kajian tentang ayat yang menyebutkan Allah bersama hamba. Apa sih makna dari Allah bersama hamba? Ma'iyatullah ada dua. Ma'iyah ammah, ma'iyatullah al-ammah. Ma'iyah Allah yang bersifat umum, meliputi semua makhluk. Maknanya adalah
Ma'iyah Allah ammah maknanya adalah Allah mengawasi, memperhatikan, mengetahui, mendengar, dan seterusnya. Sehingga makhluk apapun aktivitasnya selalu diawasi oleh Allah, dia perhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah, baik muslim maupun kafir. Sehingga apakah orang kafir juga didengar oleh Allah? Didengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah ammah. Yang kedua, ma'iyah khassah. Al-khassah. Ma'iyah khassah sebagaimana namanya adalah ma'iyah khusus. Dan maksudnya adalah Allah memperhatikan dengan memberi pertolongan, dengan memberi apa lagi? Bantuan, penguatan, dan seterusnya. Seperti kebersamaan Allah dengan orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maknanya apa? Allah akan memperhatikan orang yang sabar, kemudian menolong orang yang sabar, menguatkan orang yang sabar, dan seterusnya. Tentu kebersamaan Allah dengan orang yang sabar berbeda dengan kebersamaan Allah bersama orang dengan orang kafir misalnya. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Aku perhatikan terus kamu, lakukan tugasmu. Jika butuh bantuan, maka Allah akan memberikan bantuan kepadanya. Maka dalam ayat ini yang tadi disebutkan di surat Thaha, innani ma'akum asma'u wa ara, aku bersama kalian, aku mendengar dan aku melihat. Bersama di sini bersama khusus atau umum? Khusus. Kenapa? Kebersamaan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah bersama Nabi Musa. Allah memberikan perhatian kepada Musa untuk menolong Musa, membantu Musa, memberikan penguatan kepada Musa, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan ma'iyah khassah. Baik. Tugas. Boleh tugas? Boleh ya. Yang dari luar kota nanti dikirim secara online ya. Tugasnya buat kumpulan ayat. Buat kumpulan ayat. 1 yang menunjukkan Allah di atas. Yang kedua, ayat yang menunjukkan ma'iyah ammah. Yang ketiga, ayat yang menunjukkan ma'iyah khassah. Baik. Dah, buat kumpulan berarti bisa bikin tabel atau apapun terserah. Anda kumpulkan beberapa ayat yang menunjukkan Allah berada di atas. Tadi kan clue-nya sudah dapat ya. Atau ayat yang menunjukkan Allah membersamai hamba secara umum, atau ayat yang menunjukkan Allah membersamai hamba secara khusus. Nah, dikumpulkan tahun kapan? Tahun depan. Biar lama nyarinya. Minimal berapa ayat? 2 ayat ya. Minimal masing-masing 2 ayat. 2 ayat di masing-masing. Gitu?
Baik, nanti boleh nyari di Google, boleh nyari di artikel, boleh bebas. Yang penting pokoknya Anda bisa dapat 2 ayat. Baik, wallahu alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang apa manfaat belajar tauhid berkaitan dengan beberapa akidah Ahlussunnah tentang iman kepada Allah. Sudah kita pelajari sampai pada pembahasan ma'iyatullah. Di pelajaran berikutnya, ma hiya faidatut tauhid, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari. Ada beberapa pertanyaan yang dominan berkaitan dengan kurban, Ustaz. Yang pertama, jika berkorban, kemudian daging kurbannya itu hanya dibagikan untuk karyawan saya saja, apakah boleh? Atau untuk keluarga saja, tanpa harus memberikan kepada orang lain atau ke panitia, apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan ketika kita berkorban, sementara hasil korban hanya diberikan untuk karyawan saja, untuk keluarga saja, dan tidak ada yang diberikan kepada masyarakat atau ke panitia? Kegiatan korban itu sudah selesai sampai pada penyembelihan, sehingga kalau sudah disembelih berarti korban sudah selesai. Masalah distribusi itu di luar kegiatan korban. Oleh karena itulah distribusi korban cukup longgar. Maka boleh diberikan kepada orang kafir, boleh diberikan kepada orang yang lebih kaya, dan seterusnya. Yang ini sangat berbeda dengan aturan yang berlaku pada zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, karena ada penerima khusus. Selanjutnya, apakah ada kewajiban untuk bersedekah dari hasil kurban? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Banyak ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban itu, sehingga andaikan orang itu berkorban dan dia sama sekali tidak menyedekahkannya, itu sah. Bentuknya gimana? Yang paling ekstrim begini, Pak. Selesai disembelih, dikuliti, semuanya masuk freezer, utuh satu kambing, terus dimakan sedikit-sedikit selama 1 tahun. Diambil 1 on, diambil 1 on lagi. Cuman dia saja yang makan, nggak ada yang lain, bahkan keluarganya nggak dikasih. Itu yang paling ekstrim. Sah nggak Pak kurban kayak gini Pak? Kalau 1 utuh dimakan sehari kan nggak mungkin ya. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim. Selesai disembelih, kemudian kulitnya dibakar, terus dimasak. Setelah itu semuanya masuk freezer. Dari mulai tubuhnya, kulitnya, yang hilang cuman bulunya tok, sama kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Utuh 1 kambing itu masuk freezer oleh si sahibul kurban, dimakan sehari 1 on, sehari 1 on, sehingga tidak ada yang keluar. Apakah sah kurban seperti ini? Jawabannya sah. Dia tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi karena telah mengkonsumsi semua hasil kurbannya. Apalagi kalau diberikan kepada keluarganya, itu lebih dari sebatas sedekah. Sehingga ketika dia hasil kurban itu dipakai makan-makan satu keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, itu sudah mewakili sedekah. Apalagi diberikan kepada karyawan. Baik. Oleh karena itu panitia perlu memperhatikan begini. Ketika sahibul kurban menitipkan kambing ke panitia, pertanyaannya, siapa pemilik kambing itu? Ya? Siapa pemilik kambing itu? Selamanya bukan milik panitia. Selamanya bukan milik panitia. Karena akadnya bukan hibah. Sahibul kurban tidak menghibahkan hewan kurban. Sahibul kurban juga tidak menghadiahkan atau menjual hewan kurban kepada panitia. Sahibul kurban menitipkan. Namanya orang titip apa Pak? Berarti itu amanah untuk ditangani secara syar'i.
hewan ini tetap menjadi milik sahibul kurban. Baik. Namun amanah di sini berbayar. Panitia minta bayaran. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Akadnya wakalah bil ujrah. Murni jual beli jasa. Maka panitia dibayar oleh sahibul kurban. Baik, saya titip seekor kambing. Berapa biayanya? 200. Saya bayar 200. Sudah? Berarti kewajiban sahibul kurban sudah selesai ketika dia bayar 200. Kambing itu punya siapa? Punya sahibul kurban. Andaikan dia minta semuanya, terlarang bagi panitia untuk menolak. Nggak bisa, Pak. Bapak hanya punya hak sepertiga. Kata siapa? Pakai aturan siapa? Hak sepertiga itu maksimal sepertiga itu pakai aturan siapa? Tidak ada. Anda mau baca mazhab manapun tidak ada. Memang ada anjuran yang terbaik dibagi 3. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga dihadiahkan bagi orang yang lebih kaya, sepertiga disedekahkan. Seperti keterangan An-Nawawi. Tapi itu sifatnya afdaliyah. Namun kalau masalah hak, ini semuanya adalah haknya sahibul kurban. Kalau panitia menahan, misalnya ada sahibul kurban yang minta, saya minta semuanya, saya mau pakai untuk acara keluarga saya. Kok nggak dikasih panitia? Dolim panitia. Maka dalam hal ini panitia berbuat dolim, karena dia telah menahan apa yang bukan haknya. Karena itu memahami kepemilikan itu penting. Ini milik siapa? Ini hak siapa? Kecuali kalau misalnya sahibul kurban nggak mau bayar administrasi, padahal dia sudah pakai jasa kami. Anda boleh tahan. Ini jaminannya. Kambing tidak akan kami serahkan kalau kewajiban kamu belum dibayar. Boleh. Tapi ketika dia sudah bayar senilai uang tertentu sebagai kewajibannya, berarti kambing ini milik siapa? Utuh milik sahibul kurban. Kita dudukkan sesuai dengan kepemilikan. Anda boleh berkomentar, mau dikomentari pelit, mau dikomentari cetil, medit, kumet, terserah. Tapi hak tetap harus ditunaikan. Orang akan terhitung dolim kalau dia menahan apa yang bukan haknya. Walaupun misalnya di masyarakat kita kalau ada sahibul kurban dengan tipe seperti ini, pasti akan dibenci jin dan manusia. Karena nggak ngasih apapun ya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz, ada hadis sesungguhnya Rasulullah SAW berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk, kaki-kakinya hitam dan ada warna hitam di sekitar kedua matanya. Jika ada 2 pilihan, yang satu hewan yang memiliki ciri fisik spesifik seperti hadis tersebut, tapi bobotnya ringan. Kemudian yang kedua, ada hewan yang tidak memiliki ciri fisik tersebut, tapi bobotnya lebih berat. Mana yang lebih afdal untuk dijadikan hewan kurban? Jadi ada beberapa sisi keutamaan hewan kurban ya. Pertama, sisi bobot, karena nanti manfaatnya lebih berat, lebih banyak. Yang kedua, sisi penampilan, karena penampilan ini juga bisa menambah rasa cinta seseorang kepada binatang. Saya senang dengan hewan ini karena penampilannya cakep misalnya ya. Senang dengan ini. Antara kambing yang bagus penampilannya, bertanduk bagus, dengan kambing yang tidak punya tanduk, kecintaan seseorang sama atau beda? Beda. Ada satu kejadian yang mungkin beberapa kali sudah pernah kita ceritakan, tapi tidak di forum ini ya. Di satu daerah di Gunung Kidul gak ada kurban. Lalu dikirimi oleh donatur seekor kambing jantan bagus. Begitu sampai di sana, mereka merasa sayang kalau disembelih. Akhirnya kambing jantan itu tidak disembelih, dirawati, Pak. Dinggo lanangan. Masya. Karena sayang, wah kambing jantan sebagus ini masa disembelih, sayang. Akhirnya tidak disembelih. Nah, itu salah satu di antara contoh. Dengan melihat penampilan terkadang orang jadi eman, sayang kalau disembelih. Nah, seperti yang diceritakan itu, kambingnya Nabi SAW bertanduk, kemudian ujung-ujungnya hitam, matanya hitam dan seterusnya.
Itu penampilan yang bagus. Nah, sekarang dari dua ini mana yang lebih afdol? Wallahu alam. Kalau dilihat dari sisi manfaat, yang lebih gemuk lebih afdol. Tapi kalau dilihat dari sisi penampilan, yang berkacamata hitam, yang matanya hitam lebih afdol. Saya kalau disuruh membandingkan tidak bisa. Intinya lihat mana yang lebih mahal. Itu salah satu di antara indikatornya. Karena kurban dengan nilai yang lebih mahal, berarti dia mengeluarkan yang lebih banyak. Dan insya Allah itu yang lebih afdol. Wallahu a'lam. Berikutnya tema yang lain, apakah wanita yang mengalami keguguran janin sebelum usia 4 bulan harus menjalani masa nifas? Apakah wanita yang mengalami keguguran janin di usia 4 bulan harus menjalani masa nifas? Berkaitan dengan kasus keguguran, ada dua hukum yang berbeda. Hukum bagi bayi dan hukum bagi ibunya bayi. Hukum bagi bayi itu berkaitan dengan apakah bayi yang keguguran ini disikapi seperti manusia yang disolati, dimandikan, disolati, ataukah tidak disikapi manusia ya, seperti layaknya ari-ari. Ari-ari kan tidak dimandikan ya, tidak dikafani dan tidak disolati, tapi langsung ditanam. Untuk yang pertama, hukum berkaitan dengan bayi, batasan yang diberikan oleh para ulama adalah ada dua. Pertama, usia. Yang kedua, gerakan. Jika dua ini ada, ulama sepakat dia disikapi manusia. Sudah berusia 4 bulan dan sudah pernah bergerak, terus mati. Ulama sepakat dia disikapi manusia. Sehingga nanti saat lahir dalam kondisi keguguran, saat dikeluarkan dia dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan sebagaimana manusia. Yang kedua, jika dia terlahir di usia 4 bulan, gugur di usia 4 bulan, tapi belum bergerak, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak disikapi manusia, dan ada yang mengatakan disikapi sebagaimana manusia, dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, karena ketika sudah berusia 4 bulan berarti dia sudah berarwah, sudah pernah tersentuh ruh, walaupun mungkin dia tidak bergerak. Baik. Berikutnya kita beralih ke hukum untuk ibunya. Hukum untuk ibunya ternyata berbeda dengan hukum untuk janin. Hukum untuk ibunya berarti di sini kaitannya apakah menjalani nifas atau tidak nifas. Berkaitan dengan hukum untuk ibu, para ulama memahami dari hadis Ibnu Mas'ud. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Kalian itu diciptakan oleh Allah di rahim ibu kalian selama 40 hari dalam kondisi nutfah, kemudian jadi alaqah selama 40 hari, kemudian jadi mudghah selama 40 hari. Nah, di fase mudghah itu dalam Al-Quran Allah mengatakan mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Mudghah yang mukhallaqah dan ghair mukhallaqah. Mukhallaqah itu ada di surat apa? Mukhallaqah. Mudghah mukhallaqah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Kita menuju surat Al-Hajj. Coba Anda buka surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi." Wahai manusia, kalau kalian masih merasa ragu dengan adanya hari kebangkitan,
Fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqah. Sungguh aku ciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian dari 'alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian dari mudghah itu di usia berapa? Coba kita hitung tadi ya. Usia nutfah berapa hari? 40 hari. Usia 'alaqah 40 hari. Berarti di usia 80 menuju 120 itu fase mudghah. Sudah? Nah, di fase 80 sampai 120 yang merupakan fase mudghah itu ada yang mukhallaqah dan ada ghair mukhallaqah. Maka apabila dia sudah di fase mukhallaqah, jika bayi itu keluar dalam kondisi sudah berbentuk, si wanita ini menjalani nifas. Wanita ini menjalani nifas walaupun belum ada arwah. Tapi kalau bayi keluar belum berbentuk manusia, bayi ini tidak menjalani nifas. Sudah? Nanti rusak ya. Baik, karena nggak fokus ya sudah. Kesimpulannya ya, untuk janin keguguran, jika keguguran sebelum 80 hari, ulama sepakat tidak menjalani nifas. Kalau keguguran di atas 120 hari, ulama sepakat menjalani nifas. Keguguran antara 80 sampai 120 melihat bentuk janin. Apakah sudah berbentuk manusia ataukah belum berbentuk manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.